Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Kita mulai ayat sore ini. Semua saudara yang ada di Zoom maupun di sini, kita memuji Tuhan karena kasih Tuhan kita ada di sini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan seperti rusa yang rindu akan sungainya. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Seperti rusa rindu sungainya. Seluruh saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu jiwaku, begitu jiwaku, saya haus, oh haleluya, aliran sungaimu, oh haleluya, hatiku tak tahan, oh menunggu, amin, haleluya.
hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, membuat hidup kami menjadi bersuka cita. Ada semangat yang baru, ada kesukaan surgawi. Terima kasih Bapa. Engkau bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tetap beri penuh sukacita Tuhan. Amin. Haleluya. Segala kepujian syukur kita naikkan hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Kita nyanyi dengan sukacita. Haleluya. Begitulah saudara, silakan duduk. Kita mengucap syukur, kita masih bisa bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Kita masih bisa pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Kalau kita tidak ada pujian di dalam hidup kita, maka kita menjadi layu. Ya? Tapi waktu kita menaikkan pujian Tuhan kepada Tuhan, hidup kita disegarkan. Kita dibuat segar
tidak lalu. Jadi muda terus di dalam Tuhan. Amin. Walaupun sudah usia, tapi segar seperti pemazmur katakan. Kita jadi segar di dalam Tuhan. Bersama malaikat di surga, kita bersama-sama memuji, menyembah, menaikkan pujian kepada Dia. Haleluya. Bersama malaikat di surga, hadirat Tuhan bersama para malaikat.
kita menaikkan pujian yang sungguh kepada Tuhan, sehingga kita boleh merasakan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita naikkan lagu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Hosana, Hosana, sekali lagi Hosana, 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 aku memujimu, Haleluya, Haleluya, aku menyembah, aku menyembah, haleluya. Terima kasih, kami boleh merasakan kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pujian sudah kami naikkan kepadamu. Sebentar lagi kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Hati kami boleh disejukkan. Kami boleh menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Berbicaralah kepada hamba-Mu sebentar yang akan melayani firman Tuhan. Sehingga kami datang di tempat ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Dan kami semua boleh duduk diam untuk menikmati Engkau hadir di sini. Rapi hamba-Mu Tuhan yang akan melayani firman Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Kita akan dengarkan. Hosana, aku memujimu, haleluya, haleluya, aku menyembah. Bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini kita bisa kembali berada di tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh kita menjalani hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita buka Alkitab kita mau baca di dalam kitab Hagai. Kitab Hagai pasal yang pertama
ayat yang kelima. Hagai pasal pertama ayat yang kelima. Saya akan bacakan demikian, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Untuk upah yang pun diperlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Saudara, kita membaca ayat ini. Ada 2 kali disebutkan kata perhatikanlah keadaan. Perhatikanlah keadaanmu. Kalau sampai dituliskan 2 kali, seluruh penafsir Alkitab menyatakan bahwa itu adalah hal yang sangat penting. Ditekankan berulang kali, perhatikanlah keadaan. Keadaan seperti apa yang engkau hadapi hari-hari ini? Saya tidak tahu. Apakah engkau dalam keadaan yang sedih? Apakah engkau dalam keadaan yang susah? Apakah engkau dalam keadaan yang dihimpit oleh berbagai macam masalah persoalan hidup? Saya tidak tahu. Tetapi kalau Alkitab menyatakan pada sore hari ini, perhatikanlah keadaanmu. Coba kita perhatikan. Seperti apa hidup kita pada saat ini? Kita perhatikan. Nah, tapi saya mau kita membahasnya dari sisi bahasa yang asli dari Perjanjian Lama. Kata perhatikan. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu makan tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai hangat. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu makan tidak sampai kenyang. Kamu bekerja untuk upah tetapi membawa pulang hasil yang sedikit. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Nah, saudara, pada sore hari ini, kalau kita mau perhatikan, ini adalah realita yang salah. Kita makan tetapi tidak sampai kenyang. Realita ini jelas-jelas salah. Mestinya kalau kita makan, kita menjadi kenyang. Ada di sini yang kalau makan tidak kenyang? Ada ya? Baru apa? Baru apa yang makan tidak sampai kenyang? Biasanya semuanya mestinya kenyang gitu ya. Pada saat kita makan kita kenyang. Pada saat kita minum kita menjadi puas. Tapi kalau sampai terjadi kita makan tetapi tidak sampai kenyang, tidak merasakan kekenyangan, kita minum tidak merasa puas, kita pakai baju tetapi badan kita tidak menjadi hangat. Ini semua adalah realita yang salah. Realitanya salah. Mestinya realita yang benar adalah pada saat kita makan kita kenyang. Pada saat kita minum kita puas. Kita berpakaian, badan kita menjadi hangat. Itu adalah realita yang benar. Tapi kalau sampai realita yang salah terjadi di dalam hidup kita, kita bekerja keras, banting tulang, tapi membawa hasil sedikit. Nah, ini realita salah. Kita bekerja menabur banyak, tetapi hasilnya juga sedikit. Ini juga realita yang salah. Mestinya pada waktu kita menabur banyak, hasilnya banyak. Nah, kalau sampai terjadi realita yang salah, Alkitab menyatakan kepada kita, mengatakan sampai 2 kali, perhatikanlah keadaan. Perhatikan keadaan. Saudara,
Kata perhatikan. Di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata sum. S-U-M, sum. Nah, perhatikan menggunakan kata sum. Apakah arti sum? Ya, yang pertama, perhatikan dengan seksama, perhatikan baik-baik, perhatikan dengan seksama, lalu tandai. Ada yang salah atau tidak? Perhatikan sum, perhatikan dengan seksama, dengan baik-baik, perhatikan benar-benar. Ada yang salah nggak? Kalau kita udah perhatikan ada yang salah, baru kita tandai. Oh, salahnya di sini. Mengapa sampai terjadi realita yang salah? Kita makan tetapi tidak kenyang. Kita minum tidak puas. Nah, kita harus perhatikan dengan seksama bagaimana. Lalu kita tandai. Ada yang salah nggak? Tandai. Nah, yang kedua, buat ketetapan. Buat ketetapan di dalam hati untuk membuat perubahan terhadap hal yang salah. Kalau kita tahu, oh kita salahnya di sini, kita sudah tandai, kita buat ketetapan. Dalam hati kita buat ketetapan, kita lakukan perubahan. Barulah realita yang salah bisa berubah menjadi realita yang benar. Nah, yang kedua, perhatikanlah keadaanmu. Sum. Keadaan itu menggunakan kata derek. Derek. Kata derek. D-E-R-E-K. Apa artinya derek? Satu, jalan yang kamu tempuh. Jadi pada saat kamu makan tidak kenyang, pada saat kamu minum tidak puas, kamu bekerja menabur banyak tetapi hasilnya sedikit, kamu perhatikan dengan seksama. Tandai, oh salahnya di mana? Kita perhatikan yang apa yang kita perhatikan? Satu, jalan yang kita tempuh. Benar nggak? Kalau jalan yang kita tempuh sudah benar. Nah, yang kedua, cara hidup kita. Perhatikan keadaanmu, cara hidupmu. Cara hidupmu, bagaimana kamu hidup. Ya, perhatikan. Tandai, salah nggak? Kalau salah, kita rubah. Contoh. Pada saat kita sudah uzur ya, sudah tua, maksudnya. Ya, pada saat usia sudah tua, mulai tuh biasanya ada yang namanya kolesterol tinggi, ya, asam urat tinggi, gula darah tinggi. Kita perhatikan cara kita hidup tuh bagaimana. Kenapa sampai bisa misalnya kita punya kolesterolnya tinggi, ya kita sesuai dengan hukum kesehatan ya kita makannya jangan yang kolesterol tinggi supaya kolesterol kita nggak tinggi. Nah ini maksudnya cara kita hidup kita perhatikan. Jangan sudah tahu kolesterolnya tinggi, hantem terus dimakan B1 B2. Akibatnya apa? Naik tinggi lagi. Setelah naik tinggi, kemudian terjadilah kejadian stroke. Setelah stroke, pasti keluar duit banyak, gitu kan? Nah, kita perhatikan cara kita hidup. Kalau cara kita hidup kita sudah perhatikan, kita sudah tandai, ternyata cara hidup saya begini nih yang salah nih. Makanya saya sakit dulu. Makan tidak sampai kenyang. Cara hidup saya begini salah nih. Kita buat ketetapan dalam hati kita mau berubah. Yang ketiga, kelakuan kita. Kelakuan kita perhatikan. Sudah benarnya kelakuan kita. Jangan di dalam gereja kita haleluya. Tapi di luar gereja katanya haleluya. Udah lupa semuanya. Gitu kan? Nah, di dalam gereja tepuk tangan. Tetapi di luar gereja tepuk tangan sih kelihatannya tepuk tangan, tapi ditarik-tarik. Ternyata kartu yang lagi dikocok.
Nah, perhatikan dengan benar kelakuan kita. Ada di sini yang kelakuannya nggak benar, ada ya? Dan ada pol apa kira-kira? Mereka apa ya? Waduh, ada ya? Oh, ada. Nah, kalau ada, bertobat. Ya, bertobat. Perhatikan keadaanmu, kelakuanmu, tingkah lakumu, kita perhatikan. Lalu kita buat ketetapan, kita berubah. Kalau tadinya suka maki-maki orang, ada di sini, ada ya, suka maki-maki orang. Di dalam gereja, kayaknya kudus banget. Tetapi setelah di luar gereja, ketemu dengan orang yang membuat salah sedikit aja, langsung semua yang ada di kebun binatang itu keluar semua. Nah, coba kita ubah, ya, ubah kelakuan kita yang keempat. Kalau realita yang salah yang kita ada, realita yang salah yang kita alami di dalam hidup kita perhatikan apa tujuan hidup kita. Apakah tujuan hidup? Masih muda, kelihatannya sih tujuan hidupnya banyak sekali. Tapi memasuki usia 30, 40 tahun, tujuan hidupnya mulai berubah. Apalagi umur 50 tahun, 60 tahun, tujuan hidupnya paling tinggal 1-2. Udah usia-usia mendekati yang katanya, aduh sudah hari ke-6, gitu ya, hari ke-6. Hari ke-6 tuh umur 50 sampai 60 tahun, udah hari ke-6, ya, udah hampir hari ke-7. Jadi kalau umur kita 70 tahun, kemudian setiap satu dekade, 10 tahun kita anggap satu hari Senin, umur sampai 10 tahun. Hari Selasa, umur sampai 20 tahun. Hari Rabu, umur sampai 30 tahun. Ada di sini yang umurnya sudah memasuki hari Rabu? Ada ya? Ada 20 sampai 30 tahun, itu hari Rabu. Ada yang sudah masuk hari Sabtu? Ada. Hari Jumat? Wah, ada hari Jumat. Kalau saya sudah hari Sabtu. Sudah memasuki usia yang kata Daud, umur 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Udah mendekati. Jadi sudah hari Sabtu. Pada saat kita memasuki usia yang demikian, nah, mulailah, wah, sebentar lagi nih ya. Udah gak banyak yang dikejar. Gak banyak yang dikejar. Kenapa? Mulai sadar, aduh, bentar lagi ya. Bentar lagi nih hidup kita berakhir. Kita mau masuk, berpindah ke alam yang lain. Saya tadi pagi ngobrol-ngobrol dengan kawan. Di usia-usia yang begini, apa yang kita kejar? Nggak ada lagi. Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan sama kita untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, melekat kepada pokok anggur yang benar, firman Tuhan yang minggu lalu kita dengarkan. Kita melekat kepada pokok anggur yang benar. Pergunakan kesempatan itu. Kalau kita masih diberi kesempatan, diberi waktu, saya mau katakan kepada yang masih muda-muda, jangan ikut dengan kita-kita yang sudah tua. Sudah tua, sudah tuwir, sudah bau tanah katanya, baru mau cari Tuhan dengan benar. Yang muda-muda, mulai dari masa muda, engkau kejar Tuhan, cari Tuhan dengan benar, miliki Tuhan dengan benar di dalam hidupmu, maka engkau akan lihat. Mazmur 1 ayat 1 katakan,
Barang siapa yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus bertumbuh, mengeluarkan daunnya banyak, dan akhirnya mengeluarkan buah-buah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita mau seperti itu, saudara. Ya, yang masih muda-muda nih di sini ada. Nah, cari Tuhan dengan benar. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka jalan-jalan hidupmu akan dibuat berhasil. Nah, saudara, pada sore hari ini, kalau firman Tuhan ingin datang kepadamu, perhatikan keadaan. Nah, di dalam ayat yang berikutnya dikatakan beginilah firman Tuhan. Jadi naiklah ke gunung. Naiklah ke gunung. Kalau realita yang salah yang kita hadapi, kita harus naik ke gunung. Para penafsir Alkitab menyatakan hal yang sama. Bahwa kata naik ke gunung itu artinya kita mencari Tuhan. Kalau realita yang salah kita hadapi, kita alami setiap hari di dalam hidup kita. Baiklah, kita buat keputusan pada sore hari ini. Kita mau naik ke gunung Tuhan. Kita cari Tuhan dengan benar. Kita cari Tuhan. Maka semua jalan-jalan akan dibuat berhasil. Saya tidak berkata-kata panjang pada sore hari ini. Tetapi, mari saudara, kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah sudah realita yang benar yang kita alami tidak? Kita refleksi hidup kita beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Kita refleksi, kita pikirkan, kita renungkan kembali. Apakah realita salah yang kita hadapi, yang kita alami menjadi keseharian kita? Kalau itu, pada malam hari ini, firman Tuhan datang kepadamu, naiklah ke gunung Tuhan, cari Tuhan, maka Dia akan membuat jalan-jalan terus. Kita nyanyikan sebuah lagu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakai rasa rencanaku. Bagaikan bejana siap dibentuk, di tanganmu. Biarlah kita datang kepada Tuhan.
Kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang mempunyai hidupku, Engkau bentuk hidupku sesuai dengan rencanamu, dengan kehendakmu. Maka Dia akan membuat realita yang benar di dalam hidup menjadi kenyataan. Haleluya. Kita nyanyikan kembali lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan ini hidup. Bentuklah sesuai dengan kehendak-Mu. Aku mau Engkau pakai menjadi bejana yang baik. Siap dibentuk hidupku di tangan berapa kuasa dibaharui selalu dalam hidupku di tangan bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Haleluya. Lepaskan jiwa Yesus di sempurnakanlah kalau kami tidak mengerti pada Sabtu, biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan roh pengertian kepada kami, agar kami boleh hidup bersama-sama dalam terpuji nama. Haleluya. Mengurapi Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau pakai lebih hari lebih baik dan lebih dengan penuh urapan Tuhan, dengan penuh urapan dan kuasa Tuhan dan terima kasih terpuji nama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara, mari kita akan berikan persembahan. Kita akan naikkan pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, kita
Bapa, Engkau yang baik, Engkau yang luar biasa, Engkau yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau begitu luar biasa, mau memperbaiki hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, yang membawa kami, yang mengingatkan kami untuk kami boleh mengerti Tuhan, bagaimana kami berjalan, bagaimana kami bersikap, agar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ya Tuhan Yesus, yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Stefan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memperlebar akan pelayanan, kapasitas pelayanannya, hikmat pengetahuan yang dari Engkau Tuhan menjadi bagian hidupnya saat dia melayani kemanapun dia pergi, apapun yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih, begitu juga dengan kami semua yang sudah melayani, yang hadir pada malam hari ini Tuhan Yesus, baik yang ada di Zoom maupun yang kami yang ada di onsite saat ini ya Tuhan. Biarlah pengertian firman-Mu itu Tuhan menjadi bagian hidup kami. Roh Kudus sendiri akan menjelaskan Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus akan firman-Mu ini Tuhan, agar firman-Mu itu boleh tertanam dalam kehidupan kami, bahkan akan menjadi bagian daripada kehidupan kami dan menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat kami malam hari ini ya Bapa, Engkau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di mana-mana boleh krisis pangan, krisis segala-galanya, tapi bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus, Engkau berkati, baik dari tanah, laut, udara, Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden serta jajaran Tuhan Yesus, TNI Polri yang Engkau percayakan untuk mengatur anak pemerintahan di bangsa kami. Biarlah Tuhan berkati, memberikan hikmat, memberikan kekuatan bagi mereka untuk bagaimana mereka mengatur ada pemerintahan di bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Para pendoa syafaat Engkau berkati. Biarlah mereka Tuhan boleh berdiri di antara bangsa Indonesia dengan Engkau Tuhan. Membawa bangsa ini kepadamu Tuhan Yesus. Agar bangsa ini tidak akan terluputkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya roh pertobatan melanda Indonesia. Terima kasih Tuhan, ada banyak jiwa yang percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang berdedikasi, menyerahkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati kehidupan hamba-hamba-Mu, baik yang ada di desa-desa maupun yang ada di kota-kota. Kalau hari-hari ini Tuhan mereka membutuhkan uluran tangan-Mu, biarlah Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong, memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mungkin mereka dalam kekurangan makan Tuhan yang ada di desa-desa. Tuhan Yesus, tolong mereka Tuhan. Kami mau hanya mengangkat tangan kami untuk mereka ya Tuhan. Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sedang berdoa saat ini bagi bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Ada banyak gereja yang hanya ada di rumah-rumah Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dengan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada banyak jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Terima kasih, kami menyembah Tuhan Engkau. Dan kami mau menyerahkan gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Bahkan gereja Tuhan yang ada di Batam ini Tuhan Yesus. Batam, kota-kota yang kami cintai Tuhan Yesus. Diberkatilah kota Batam. Tuhan, shalom bagi kota Batam di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk investor-investor yang baru masuk untuk memberkati kota Batam.
Tuhan. Agar kota Batam ini income berkati tanya Tuhan Yesus boleh naik Tuhan. Sektor-sektor yang lain juga Tuhan Yesus naik selalu Tuhan Yesus. Apapun Tuhan Yesus berhubungan dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Bapak kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk janda-janda miskin, orang-orang sakit dimanapun mereka berada. Tuhan Kau sembuhkan berkati Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih untuk kesembuhan yang Kau berikan bagi orang-orang yang sedang sakit saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami cukup berdoa untuk pelayanan Pak James di Jakarta Tuhan yang saat ini sedang berlangsung. Biarlah Tuhan memberkati tubuh rapinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus sebelum kami pulang Tuhan kami rindu menerima berkat. Haleluya. Haleluya. Kita angkat kedua belah tangan kita. Pada akhirnya, setelah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan, baiklah, biarlah apa yang kita naikkan kepada Tuhan itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadiratnya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan pada saat ini firman yang sudah ditaburkan boleh masuk di dalam hati kami, sehingga berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun di atas hidupmu semua. Tidak ada yang terkecuali dari depan sampai belakang. Berkat Tuhan masuk di dalam hidupmu. Anugerah Tuhan masuk di dalam hidupmu. Belas kasihan Tuhan masuk di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sampai selama-lamanya, mulai dari hari ini, menjadi realita yang benar di dalam hidup kami alami itu menjadi keseharian kami dalam mengiring kepada-Mu. Terima kasih. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari Tuhan adakan syukur bagi. Makasih Tuhan Yesus memberkati semua. Pak Ekson, Pak Wahyu, semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati.